Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Walau belajar di rumah, harus tetap semangat ya belajarnya. Silakan anak-anak untuk menyiapkan alat belajarnya seperti buku pena D, catatan bahasa Indonesia, dan pena untuk menulis. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan materi imbuhan. Seperti yang kita sudah pelajari di pekan lalu kita membahas tentang imbuhan pe dan an. Seperti yang sudah kita bahas, penggunaan imbuhan pe dan an digabungkan dengan kata kerja. Misalnya mandi, itu menjadi sebuah kata yaitu pemandian. Kalau pe an ditambah dengan kata kerja jual, maka dia akan menjadi penjualan. Kalau imbuhan pe an ditambah kata kerja tipu, maka dia berubah menjadi penipuan dan lain sebagainya seperti yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Nah, pekan ini kita akan melanjutkan imbuhan ter, yaitu penggunaan imbuhan di awal kalimat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan penggunaan imbuhan ter beserta fungsinya. Definisinya, imbuhan ter merupakan jenis imbuhan yang berupa awalan. Jadi, imbuhan ter khusus di awal kata. Imbuhan ter memiliki fungsi yaitu satu, menyatakan suatu keadaan. Yang kedua, menyatakan suatu keadaan yang tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, menyatakan subjek atau pelaku. Kemudian yang keempat, menyatakan tindakan tidak disengaja. Yang kelima, menyatakan suatu tingkatan. Jadi, penggunaan imbuhan ter ini terdapat di beberapa. Ada yang menyatakan suatu keadaan, ada yang menyatakan suatu keadaan yang tiba-tiba. Kemudian ada yang menyatakan sebagai subjek atau pelaku. Kemudian ada yang menyatakan bahwa tindakannya tidak sengaja. Ya, nanti contohnya kita bahas. Kemudian ada juga yang menyatakan untuk suatu tingkatan. Langsung saja kita ke contoh penggunaan kata atau kalimat dalam imbuhan ter. Yang pertama yang menyatakan suatu keadaan. Di sini kita menggunakan imbuhan ter dengan kata kerja yaitu dengar. Maka ketika disatukan menjadi terdengar. Contoh kata imbuhannya yaitu terdengar. Contoh kalimatnya, suara teriakannya terdengar sampai sini. Ya, ini salah satu contoh yang menyatakan suatu keadaan. Ada banyak ya yang bisa menyatakan suatu keadaan seperti tersenyum, tertawa, terharu, dan lain sebagainya. Lanjut ke contoh yang kedua yang menyatakan keadaan tiba-tiba. Di sini kita menggunakan imbuhan ter, yaitu terbangun. Imbuhan ter, kata kerjanya bangun. Disatukan menjadi terbangun. Contoh kalimatnya, Sisi terbangun karena suara petir. Ya, bisa dipahami ya? Nanti anak-anak silakan untuk mencari contoh yang lain. Kita lanjut yang ketiga. Contoh kata atau kalimat yang menyatakan subjek atau pelaku dalam imbuhan ter. Di sini kita menggunakan kata tersangka. Imbuhan ter, kata kerjanya sangka, disatukan menjadi tersangka. Contoh kalimatnya, tersangka pencurian motor diperiksa polisi. Ya, banyak ya contoh kata kerja yang menyatakan sebagai subjek atau pelaku. Ada terdakwa, terlapor. Yang keempat, contoh kata atau kalimat pada imbuhan ter yang menyatakan tindakan tidak disengaja. Di sini kita gunakan kata imbuhannya tersandung. Terimbuhannya, sandung kata kerjanya disatukan menjadi tersandung. Contoh kalimatnya, Mila kesakitan karena tersandung batu. Ya. Kemudian yang kelima, contoh kata atau kalimat yang menyatakan suatu tindakan
menambahkan kata terpandai. Ter itu kata imbuhannya, pandai itu kata kerjanya, kalau disatukan menjadi terpandai. Contoh kalimatnya, Joni adalah siswa terpandai di kelasnya. Ada banyak ya contoh kalimat yang menyatakan arti kata. Ada terbaik, kemudian tertinggi, dan masih banyak lagi. Silakan nanti anak-anak untuk mencari berbagai macam contoh kata yang menyatakan suatu keadaan tiba-tiba, subjek atau pelaku, kemudian tindakan yang tidak disengaja, yang terakhir menyatakan suatu tindakan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanya ke Bunda via Japri. Oke, gimana anak-anak? Mudah kan pelajarannya tentang imbuhan ter? Nah, untuk latihan silakan Ananda buka halaman 16 Bu Pena D. Ada latihan kegiatan terbimbing 1. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 3. Untuk hasilnya nanti silakan difoto, dikirimkan ke Bunda via Japri. Oke, demikianlah pembelajaran daring bersama